Halo guys, sejak awal isu mengenai tax amnesty ini tuh sudah ramai dibahas di kalangan akademisi ya maupun para politikus. Banyak yang mengatakan ini tidak adil, ada juga yang mengatakan ini adil kok gitu. Kali ini gue akan sampaikan beberapa poin dari gue pribadi ya guys. Kalau Anda punya pendapat lain ya Anda boleh sampaikan di kolom komentar ini. Tapi usahakan berdebatlah dengan argumen yang santai ya guys. Jangan menyerang pribadinya. Oke, kita harus budayakan untuk berargumen dan berdebat tuh secara esensi materialnya. Jangan lu serang pribadinya gitu guys. Oke. Pertama-tama kita perjelas dulu nih apa definisi dari pajak. Oke. Menurut DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Oke. Jadi paham ya guys? Jadi pajaknya sendiri itu adalah kontribusi yang bersifat memaksa guys. Ya, apakah ini artinya lu tuh bayar atau lu harus bayar apapun kondisinya gitu loh. Apakah ini adil? Oke, nanti dijawab lagi. Lanjut. PPh itu tidak adil, guys. Ini menurut gua pribadi ya. Sekali lagi ini pendapat pribadi gua, ini bukan kajian akademis, ini bersifat subjektif. Oke, hanya untuk keperluan diskusi saja. Orang kaya dipajakin lebih besar tarifnya daripada orang miskin. Ini tidak adil, betul nggak? Contoh gini, Anda bekerja 8 jam sehari. Bukan Anda ya, orang lain gitu. Bekerja 8 jam sehari, saya bekerja 16 jam sehari. Terus gue dapat uang lebih banyak. Gue dapat gaji atau pendapatan lebih banyak. Adil kah? Adil dong. Adil dong, ya kan? Gue dapat lebih banyak karena gue bekerja lebih lama dan lebih keras daripada Anda atau orang itu, gitu. Masuk akal kan? Ya kan? Tapi kok kenapa gua kena pajak dengan tarif lebih tinggi? Gitu loh. Nggak adil nih bagi gue. Bagi gue nih nggak adil. Gitu. Jadi pada dasarnya konsep pajak penghasilan itu sendiri tidak adil. Konsep pajak penghasilan yang berlevel itu adalah tidak adil. Oke. Nah, ini kita nggak ngomong ini baik atau salah, buruk atau bagus gitu guys. Enggak. Ini hanya mengenai konsep keadilannya saja gitu guys. Nah, ketika gue bekerja lebih keras dan mendapatkan lebih banyak, itu adil dong bagi gue. Gue kerja lebih keras, gue dapat duit lebih banyak. Oke. Tapi ketika gue dapatkan lebih banyak karena kerja keras gue sendiri itu, malahan gue harus bayar pajak dengan tarif yang lebih mahal. Ini tidak adil bagi gue. Gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau pajak itu sama untuk semua orang, baru disebut adil. Itu guys. Contoh, pajak PPN atau pajak makanan dan minuman PHR gitu ya. Itu adil menurut gue. Kenapa? Artinya siapapun yang makan di restoran, semua orang itu tetap kena 10% PHR. Selesai. Gitu. Tidak ada bedanya antara orang miskin, orang kaya, orang warna kulit dan sebagainya, siapapun sama, tidak ada perbedaan. Oke, tarifnya sama. Itu baru disebut adil menurut gua. Iya nggak? Oke? Iya dong. Anda mau orang kaya dan miskin sama-sama diperlakukan sejajar di depan hukum. Iya dong. Lu maunya begitu kan? Orang kaya dan miskin sama-sama diperlakukan sama di depan hukum. Kita kan maunya seperti itu. Maka seharusnya pajak juga sejajar dong. Gitu. Nah, jangan dibedakan. Nah, disitulah ada perbedaan antara PPh dan PPN-nya, guys. Oke? Kita nggak ngomong baik dan buruk. Ini hanya pendapat pribadi gue dan jadi bahan diskusi aja. Oke? Nah, gimana dengan tax amnesty? TA adalah untuk semua orang. Dengan tarif yang sama. Betul loh? Nah, tidak membedakan antara orang kaya dan miskin. Jadi menurut gua, dari sudut pandang ini nih, jadi kan kita bisa lihat dari angle-angle yang berbeda. Dari angle yang ini, sudut pandang yang ini, TA itu masih disebut adil. Itu menurut gua. Oke? Nah, gimana dari perspektif orang yang sudah membayar pajak dengan benar? Nah, di sini yang banyak orang komplain. Di sini yang jadi ribut tuh gara-gara ini. Contoh, gua adalah orang yang sudah lapor dan bayar dengan benar semua perpajakan gua. Oke, semua harta gua, hutang gua, penghasilan gua, semua sudah gua bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku apa adanya. Lantas, apakah TA ini menjadi tidak adil bagi gua? Jawabannya yes. Iya, tidak adil. Wajar dong kalau gua jadi kesel dan marah gitu ya, karena gua sudah bayar pajak dengan tarif tinggi nih, 30% contohnya. Pajak gua sudah bayar. Sedangkan mereka yang lain cukup bayar 6% atau 8% gitu loh. Sakit hati dong. Sakit hati ya tuh. Nah, cuman gini, masalahnya adalah kalau kita kenakan tarif yang tinggi atau terlalu mahal, maka ini salah langkah nanti guys.
karena produknya akan gagal gitu. Orang-orang nggak mau ikut TA kalau terlalu tinggi gitu. Buat apa ada produk yang bagus tapi tidak ada orang yang mau beli gitu guys. Oke. Nah, bagi orang-orang yang sedang berkasus. Nah, contohnya nih sedang ada pemeriksaan pajak, sedang bukper ataupun ada kiriman surat dari pajak gitu ya. Tentu dia merasa ini adil. Oke. Karena dia bisa terbebas dari pemeriksaan pajak gitu. Ini bagi orang yang sedang berkasus. Dari perspektif pemerintah gimana? Nah, gue minum dulu guys, sorry. Ini adalah cara yang sangat cepat untuk mendapatkan penerimaan pajak guys. Sedangkan SDM petugas pajak itu kan gajinya pada besar-besar ya, pada mahal-mahal nih orang-orang pintar semua loh ya. Mereka bisa diberdayakan untuk terus mengejar pendapatan negara ke depannya, bukan ke belakang gitu guys. Jadi bisa move on gitu. Sulit loh. Lu sulit loh untuk DJP itu mengejar pendapatan pajak gitu loh. Butuh waktu, butuh uang, butuh energi yang sangat besar gitu guys. Lagi pula kurang efektif untuk tahun-tahun yang kebelakang gitu ya. Karena gini, pada dasarnya psikologinya WP itu tidak mudah untuk keluar uang gitu loh. Untuk bayar pajak dan denda bunganya dari hasil akumulasi kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu loh. Beda cerita kalau salahnya sekarang, ketemunya sekarang, disuruh bayar, dia mungkin mau. Tapi kalau sudah akumulasi kemarin-kemarin, itu sudah sulit. Ini secara psikologinya sulit gitu, guys. Oke? Jangankan atas pajak atas harta yang tersembunyi dan tidak diketahui gitu ya. Untuk kasus yang jelas-jelas sudah ketahuan potensi pajaknya aja, pemerintah tuh mengalami kesulitan yang sangat besar gitu loh dalam menagih pajak ataupun uang negara terhadap warga yang berbuat kejahatan itu gitu. Contoh, kalau nggak salah kasus BLBI atau apa gitu ya. Apa gitu deh. Di sana kan jelas-jelas negara bisa menagih uang tersebut. Ada orang yang berhutang kepada negara. Nilainya besar gitu. Tapi sampai sekarang masih nggak bisa ditagih gitu. Nggak berhasil ditagih gitu. Karena emang sulit guys. Sulit sekali kalau mau menempuh jalur hukum. Masih lebih mudah dan jauh lebih murah jika kita menempuh jalur sukarela seperti TA ini. Gitu loh guys. Oke. Nah, TA 2015 dulu itu berhasil mendapatkan uang tebusan kalau nggak salah 94,2 triliun. Triliun loh guys. Ini uang yang sangat-sangat banyak gitu guys. Terlepas dari penggunaannya ya, terlepas dari bagaimana penggunaannya, apakah sudah tepat atau belum, apakah terjadi korupsi dan tidak, dan sebagainya gitu ya. Gue lebih melihat hal ini sebagai sebuah prestasi sih guys. Ini gue pribadi gitu ya. Nggak mudah loh ya mendapatkan penerimaan uang sebesar itu. Oke, dari program sukarela warga negara. Nggak mudah loh. Oke, jadi gue bilang TA 2015 itu cukup sukses. Oke. Cuman yang disayangkan dari itu adalah harta-harta yang sudah diungkapkan dalam TA 2015 itu tidak diolah secara digital untuk memfollow up warga negara gitu loh. Agar bisa meningkatkan pendapatan pajaknya. Gitu. Contoh nih. Ada orang yang lapor TA 2015 senilai 10 miliar. Contohnya gitu ya. Ini harta yang belum dilaporkan di SPT 2015. Sedangkan orang ini baru berusia 40 tahun contohnya. Nah, berarti kan selama 10 tahun terakhir, rata-rata gajinya itu 1 miliar per tahun. Betul nggak, guys? You know? Nah, maka seharusnya mulai tahun 2016, dia itu sudah mulai membayar pajak dengan penghasilan 1 miliar per tahun. Gitu. Nah, hal ini yang tidak dilakukan, dan menurut gue ini fatal banget. Dan mudah-mudahan tidak berulang di TA yang berikutnya ini. Jadi gara-gara itu sehingga banyak orang yang setelah lapor TA 2015 dia kembali ke metode lama gitu. Yang bayar pajaknya kecil gitu, malahan dia dapat fasilitas UMKM yang 0,5% gitu. Itu luar biasa murah. Oke. Nah, bagi orang-orang yang berada di kelas bawah yang miskin, nah, yang tidak punya uang kayak gue gitu. Bukan Anda ya, Anda mungkin udah beda gitu. Nah, buat orang-orang seperti gue yang nggak punya harta dan miskin gitu ya, maka kebijakan ini tidak ada efek apa-apa. Nggak ada efek apa-apa. Tidak juga adil, tidak juga tidak adil gitu loh. Orang-orang kelas bawah mah cuek aja guys. Cuek aja. Nggak peduli dengan TA ini. Gitu. Jadi harus kita akui bahwa kesenjangan ekonomi di negara kita ini memang sudah sangat jauh ya guys. Dan gue rasa ini akan terus terjadi di semua negara. Semua negara yang ekonomi itu paham kapitalis itu terjadi seperti ini. Ini nggak dapat dihindarkan. Orang-orang miskin dan orang kaya akan terus mengalami jurang perbedaan yang semakin jauh gitu loh guys. Jadi buat orang-orang miskin, apa solusinya? Nah, solusinya adalah Anda harus bekerja lebih keras. Gitu. Seperti gua nih. Gua bekerja sangat keras guys. Dari pagi sampai malam, selain tidur dan olahraga ya, gua bekerja. Gua tuh.
Itu pun sampai sekarang gue belum kaya. Tuh guys. Oke. Nah, tapi tenang aja guys, tenang aja. Ada harapan buat Anda-Anda semua, buat teman-teman semua. Gua sedang membuat sebuah program pelatihan untuk karyawan bisa menjadi konsultan pajak dengan nilai 1 miliar per tahun. Oke, tanpa harus berhenti kerja gitu, tanpa harus menguasai teknis di awalnya. Nah, Anda nantikan program ini, gua akan launching di bulan November ini guys. Ini udah telat 3 bulan nih, sejak bulan September, Oktober, November ya. Karena materinya cukup banyak gitu guys yang sudah gue bikin. Oke. Nah, selanjutnya bagi orang kelas atas yang punya harta banyak yang belum dilapor. Nah, ini ya bagi dia adil. Bagi dia adil sekali ya. Dia cukup bayar pajak dengan murah sekali dibandingkan tarif normal, terus dijamin tidak akan diperiksa. Ya, boleh dibilang mereka ini adalah orang yang mendapatkan manfaat yang paling besar dari program TA ini, guys. Oke. Dan gue rasa kita-kita yang miskin ya tidak perlu iri, nggak perlu marah, ataupun kesal terhadap mereka semua ini, karena mereka sudah bekerja lebih keras dari kita. Oke? Sehingga mereka hari ini punya uang lebih banyak dari kita. Jadi, oleh karena itu, kita nggak usah marah atau baper gitu, guys. Ya, kita sekarang kerja lebih keras aja. Lu kerja lebih keras untuk diri lu sendiri, gitu loh. Kita cari uang yang lebih banyak, supaya suatu hari kita bisa masuk ke lingkaran orang-orang kaya itu. Gitu, guys. Oke, satu lagi. Bagi perusahaan. Nah, ini tidak adil. Bagi perusahaan ini tidak adil. Kenapa? Karena OP kok bisa ikut TA, tapi badan tidak bisa ikut TA. Ini sedih banget gitu ya. Banyak loh badan yang berharap untuk bisa ikut TA gitu guys. Masih banyak sekali perusahaan yang bukannya menyembunyikan harta loh ya, tapi laporan akunting dan pajaknya itu error, nggak bener gitu loh. Banyak sekali yang begitu guys. Jadi bukan error disengaja gitu ya, tapi error yang tidak disengaja gitu, karena mungkin mereka tidak punya budget untuk bayar accounting ataupun konsultan pajak gitu. Nah, untuk perusahaan seperti itulah yang membutuhkan TA. Ini agar mereka bisa mendapatkan ya minimal jaminan untuk tidak diperiksa gitu perpajakannya untuk tahun 2020 ke bawah gitu ya. Tapi sayangnya mereka tidak bisa ikut TA. Itu guys, sangat disayangkan untuk perusahaannya, kasihan deh. Oke, itu aja guys untuk hari ini. By the way, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai tax amnesty 2022 nanti, teman-teman bisa langsung tanya gua di www.ta2022.com. Oke, di situ kita bisa tanya jawab langsung, tapi itu bukan jasa konsultan pajak ya guys, bukan jasa konsultan pajak resmi berbayar gitu. Itu hanyalah diskusi tanya jawab santai aja dalam rangka gua juga ikut membantu DJP untuk mengedukasi masyarakat gitu guys. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa.